Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya juga menjadi sebuah masalah. Pengkajian tentang pemukiman kumuh pada umumnya mencakup 3 segi. Pertama, kondisi fisiknya. Kedua, kondisi sosial, ekonomi, budaya, komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Dan yang ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan yang tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi secara baik, serta sampah belum dikelola dengan baik. Salah satu sifat urbanisasi yang terjadi pada negara yang sedang berkembang umumnya dikatakan sebagai urbanisasi semu atau pseudo-urbanization, yang dapat diartikan bahwa urbanisasi semu merupakan fenomena migrasi dari desa ke kota tanpa adanya persiapan, sehingga pada urbanisasi semu ini ditandai dengan berbagai masalah seperti kemiskinan perkotaan, membengkaknya sektor informal dengan berbagai permasalahan. Sebagai lawannya adalah sifat urbanisasi di negara-negara industri yang maju yang dikatakan sebagai urbanisasi murni atau true urbanization. Sebagaimana urbanisasi murni merupakan fenomena migrasi dari desa ke kota dengan dilakukan persiapan untuk menunjang kebutuhan di perkotaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kemiskinan di perkotaan maupun permasalahan lainnya yang disebabkan urbanisasi. Dan sebaliknya, fenomena urbanisasi dapat memberikan dampak baik untuk berlangsungan suatu kawasan perkotaan. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa di negara-negara maju, perpindahan penduduk dari desa ke kota telah dijamin oleh tersedianya lapangan pekerjaan non-pertanian di kota-kota. Tetapi umumnya di negara yang sedang berkembang, pekerjaan non-pertanian di kota tidak terjamin. Lingkup lokasi yang kelompok kami pilih adalah di daerah Kota Lama Malang. Kami memilih daerah ini dikarenakan daerah ini merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan mudah ditemukan di Kota Malang. Kelurahan Kota Malang merupakan kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kadung Kandang. Kelurahan ini terdiri dari 11 RW dan 141 RT. Dengan 80% wilayahnya merupakan daratan yang tidak rata atau berombak, sedangkan 20%-nya merupakan daerah yang berbukit, terutama di daerah sekitar aliran sungai. Perumahan kumuh dapat mengakibatkan berbagai dampak. Dari segi pemerintahan, pemerintah dianggap dan dipandang tidak cakap dan tidak peduli dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat. Sementara pada dampak sosial, di mana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial. Terbentuknya pemukiman kumuh yang sering disebut sebagai slum area dipandang potensial menimbulkan banyak masalah di perkotaan, karena dapat menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang seperti kejahatan dan sumber penyakit sosial lainnya. Penduduk di permukiman kumuh tersebut memiliki persamaan, terutama dari segi latar belakang sosial ekonomi, pendidikan yang rendah, keahlian terbatas, dan kemampuan adaptasi lingkungan yang kurang memadai. Kondisi kualitas kehidupan ini yang mengakibatkan semakin banyaknya penyimpangan perilaku penduduk penghuninya. Terjadinya perilaku menyimpang ini karena sulitnya mencari atau menciptakan pekerjaan sendiri dengan keahlian dan kemampuan yang terbatas. Selain itu juga karena menerima kenyataan bahwa impian yang mereka harapkan mengenai kehidupan di kota tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Pemukiman ini menimbulkan berbagai masalah-masalah baru. Yang pertama, menyangkut masalah persediaan ruang yang semakin terbatas, terutama masalah pemukiman untuk golongan ekonomi lemah, dan masalah penyediaan lapangan pekerjaan di daerah perkotaan. Masalah yang kedua ini menyangkut perilaku menyimpang sebagai akibat dari adanya kekaburan atau ketidakan norma pada masyarakat migran di perkotaan.
Di samping itu juga, pesatnya pertumbuhan penduduk kota dan lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan mengakibatkan semakin banyaknya pertumbuhan pemukiman-pemukiman kumuh yang menyertainya dan mendominasi area perkotaan tanpa penataan yang berarti. Adapun berbagai permasalahan yang terjadi di daerah permukiman kumuh antara lain, yang pertama, ukuran bangunan yang sangat sempit dan tidak memenuhi standar untuk bangunan yang layak huni. Yang kedua, rumah yang saling berhimpitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membuat wilayah permukiman itu rawan akan bahaya kebakaran. Yang ketiga, sarana jalan yang sempit dan tidak memadai. Yang keempat, tidak tersedianya jaringan drainase. Yang kelima, kurangnya suplai air bersih. Yang keenam, jaringan listrik yang semrawut atau tidak teratur. Dan yang terakhir, merupakan sulitnya jalur evakuasi jika terjadi suatu bencana. Ada berbagai solusi untuk mengatasi permukiman kumuh. Salah satu caranya adalah dengan membuat rumah susun. Dengan adanya rumah susun, baik itu rusunawa maupun rusunawi, masyarakat yang masih tinggal di permukiman kumuh ini dapat tinggal di rumah susun ini, terutama dapat menghemat lahan permukiman. Akan tetapi, selain usaha dari pemerintah, diharapkan masyarakat juga ikut terlibat dalam mengatasi permukiman kumuh di perkotaan, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengatasi adanya permukiman kumuh. Namun, permukiman kumuh ini tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata, tetapi yang lebih penting yaitu mengubah perilaku dan budaya dari masyarakat di kawasan kumuh tersebut. Jadi, masyarakat juga harus menjaga lingkungannya agar tetap bersih, rapi, teratur, dan indah, sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman, tertib, dan asri. Everything that brought me alive, going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi.